Halo guys, selamat datang di konten Teori Teo. Dimana nantinya di konten ini kita akan membahas tentang fakta, teori, serta konspirasi. Oleh sebab itu, siapkan telinga kalian, open your mind, and let's go! Kali ini kita akan membahas tentang pahlawan. Tetapi manusia lebih memilih Soekarno dan Mohatta adalah bapak proklamator. Kawan perempuan yang berasal dari Aceh. Nah, di konten kita kali ini, kita bakalan bahas tentang masalah mecin. Ya, jadi banyak sekali orang zaman sekarang menganggap mecin itu kurang baik untuk kesehatan. Dan justru orang menganggap bikin bodoh juga. Terlihat jelas dari beberapa orang nih, kalau misalkan pesan makanan, selalu request tanpa bumbu penyedap atau mecin gitu kan. Belum lagi ada sebutan generasi yang disematkan kepada mereka orang-orang yang terlihat konyol. Lalu apakah bener nggak sih gitu kan, mecin itu bikin manusia bodoh dan nggak sehat gitu kan, dan kurang baik gitu buat kesehatan. Jadi ayo kita bahas konten di Teori Teo tentang mecin. Mecin atau MSG adalah monosodium glutamat yang biasanya berfungsi sebagai peningkat cita rasa makanan. Biasa kan kalau masak itu pakai penyedap gitu biar enak gitu. Nah, sederhananya MSG itu adalah garam yang berasal dari glutamat yang dihasilkan dari fermentasi. Nah, jadi yang sering diperdebatkan oleh para ilmuwan itu ialah zat glutamat yang dianggap dapat menyebabkan pada penyakit otak dan organ tubuh lainnya. Padahal zat glutamat itu bisa ditemukan di makanan sehari-hari seperti keju, daging, ikan, bahkan tomat. Faktanya, tubuh kita sendiri memproduksi zat glutamat sekitar 10 gram. Sejarahnya, glutamat ini pertama kali dibuat di Jepang pada 1908 oleh ilmuwan Jepang bernama Kikunai Ikeda. Nah, jadi kalian bisa bilang beliau ini adalah bapaknya mecin gitu, bagi generasi mecin gitu kan. Nah, jadi beliau merupakan ahli kimia Jepang di Tokyo Imperial University. Jadi beliau berhasil mengekstrak MSG dari rumput laut. Nah, di masa sekarang MSG biasanya dibuat dari hasil fermentasi pati, gula, jagung, singkong, dan tebu. Sementara tadi gue bilang banyak orang yang menganggap mecin itu sudah baik kesehatan. Dan faktanya, ini gue bahas nih ya buat kalian semua nih. Menurut FDA atau Badan Pengawas Obat-obatan Amerika Serikat, seperti BPOM lah di Indonesia, bahwa penggunaan mecin pada penyedap makanan masih tergolong aman penggunaannya skala kecil. Ini buat bikin penyedap makanan ya, biasanya kan paling cuma berapa gram gitu, kecil banget gitu. Nah, justru kalau misalkan dipakai dalam skala besar, nah itu baru ada dampak yang berlebih gitu. Pernyataan FDA itu banyak jadi kontroversi karena banyaknya laporan yang masuk mereka yang setelah makan Chinese food. Nah, seperti kita tahu nih, Chinese food itu mengandung banyak MSG gitu kan. Mereka mengalami pusing, mual, dan munculnya ruam-ruam merah gitu. Oke, jadi makanan Chinese food itu ya banyak mecinnya gitu. Nah, itu jadi problemnya itu di situ, ya kan? Sama sih, jadi kayak makanan Indonesia juga mengandung banyak mecin gitu. Akhirnya menyebabkan kegaduhan. Nah, disinilah awal terciptanya masyarakat takut terhadap mecin atau MSG itu. Kemudian, pihak FDA Amerika bekerja sama dengan pihak lembaga edukasi masyarakat untuk meneliti ulang dan menyampaikannya kembali. Akhirnya dari penelitian itu terbitlah buku pada tanggal 31 Juli 1995
yang menyatakan bahwa mecin atau SMG yang digunakan sebagai penyedap rasa pada masakan dan makanan aman untuk dikonsumsi dan tidak menyebabkan kebodohan. Dan jikapun itu menyebabkan efek samping seperti yang disebutkan tadi, itu hanya beberapa saat atau tidak permanen. Jadi kabar gembiranya, mecin itu aman ya. Jadi kalian jangan terlalu takut. Jujur sih gue suka mecin gitu kan. Jadi untuk penyedap rasa itu lebih enak gitu kan. Nah, jadi kalian gimana guys? Udah paham kan? Intinya segala sesuatu itu jangan berlebihan. Kayak mecin, jika dikonsumsi dalam takaran kecil sebagai penyedap rasa itu aman-aman saja. Justru malah enak. Enak banget pokoknya. Kecuali nih kalian beli mecin terus dikokop. itu berbahaya, tadi ada efek sampingnya. Oke, sekian dulu video dari kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. And see you next time.